Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi sekarang yaitu untuk pengenalan transistor. Ya, yang perlu kita ketahui, transistor adalah sebuah komponen semikonduktor, komponen aktif, di mana dia memiliki 3 buah kaki. Ya, jadi di dasar elektronika ini kita akan menjelaskan tentang dasar dari transistor itu sendiri. Sebuah transistor itu memiliki simbol seperti huruf K, ya, di mana ada 3 buah kaki yang seperti saya bilang tadi. Kaki yang tengah itu disebut sebagai kaki basis, kaki yang atas disebut kaki kolektor, yang bawah disebut sebagai kaki emitor. Nah, jika transistor ini kita memberikan panahnya mengarah ke emitor, maka transistor ini disebut sebagai transistor jenis NPN. Sebaliknya, jika misalkan kita buat transistor di mana arah panah atau arah arusnya itu mengarah ke kaki basis, maka dia disebut sebagai transistor jenis PNP. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui lagi adalah arah dari basis panah ke emitor atau emitor panah ke basis. Itu adalah menggambarkan dari arah arus listrik. Pada transistor jenis NPN biasa kita sebut dengan transistor jenis positif, di mana arahnya positif itu biasa basis itu positif, kolektor itu positif, emitor itu negatif. Arahnya positif lalu ke negatif. Sedangkan di sini otomatis emitor itu positif, basis itu negatif, kolektor itu negatif, sehingga transistor PNP sering juga kita sebut dengan transistor jenis negatif. Ya. Untuk kondisi transistor sebagai penguat, ya, itu dibagi menjadi 3, yaitu common emitter, ya, common basis, dan berikutnya adalah common kolektor, di mana karakteristiknya common itu artinya adalah mengarah ke ground. Common emitter berarti kalau kita gambar arahnya adalah mengarah, groundnya ada di bagian emitornya. Ya, bisa ini adalah input, bisa di sini adalah output. Common basis, maka pada kaki basis dia itu akan mengarah ke ground. Ciri-cirinya ini input, ini output. Panah bisa mengarah ke bawah kalau PNP atau ke kanan. Sedangkan common kolektor, maka otomatis kolektornya yang mengarah ke ground. Sehingga kalau kolektor mengarah ke ground, maka hanya transistor PNP yang bisa kita gunakan untuk common kolektor. Ya, untuk transistor sendiri biasanya kita simbolkan dengan huruf Q kalau dalam suatu rangkaian. Berikutnya adalah suatu transistor. Saya ulangi lagi, dia memiliki 3 buah kaki, yaitu kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitor. Basis, kolektor, emitor. Dan ada panah yang menggambarkan arah arus listrik. Nah, pada rangkaian ini nanti karena fungsinya transistor sebagai penguat sinyal kecil, maka dia itu memiliki yang disebut sebagai HFE atau penguatannya biasanya 50 atau 100. Jadi dia memiliki penguat sinyal kecil. Jadi pada saat ini kita berikan sinyal kecil, maka di outputnya di kolektor itu bisa menguatkan. Ya, biasanya kalau common emitter itu berbanding terbalik. Jadi pada saat sinyal positif menjadi sinyal negatif. Dia itu menguatkan sinyal kecil. Sinyal itu apa? Sinyal itu adalah arus listrik.
Jadi jika ada arus kecil yang masuk, bisa dikuatkan, keluar di kolektor bisa lebih besar sedikit. Itu adalah fungsi transistor yang pertama. Nomor 1 sebagai penguat sinyal kecil. Nomor 2 dia itu sebagai saklar elektronik. Dalam kasus saklar elektronik, maka transistor itu dihadapkan dengan sebuah output, yaitu lampu LED. Ya, dia itu sebagai saklar. Ini ke ground. Berikutnya adalah ini ke tegangan listrik 12 volt atau 9 volt. Nah, pada kasus ini, pada saat arus mengalir I, ini saya nyalakan, dia tidak bisa masuk ke kaki basis sehingga transistor ini tidak aktif. Kalau transistor ini tidak aktif, seolah-olah arus yang dari atas ini, dari kolektor, tidak bisa dilanjutkan menuju ke emitor, sehingga arus tidak bisa masuk ke LED dan LED tidak akan menyala. Itu adalah posisi off. Jadi posisi off LED-nya itu saat switch 1 dilepas, sehingga arus tidak bisa masuk ke kaki basis. Nah, beda cerita pada saat ini saya hubungkan, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, pada saat saklar saya hubungkan, maka posisi LED akan on. Kenapa? Sama seperti kita membuka keran ya. Kerannya kita buka, di sini switchnya kita tutup. Arusnya akan mengalir, airnya akan mengalir ke basis. Sehingga pada saat dia mengalirkan arus yang berasal dari kolektor, dilanjutkan terus menuju ke LED. Sehingga LED-nya bisa menyala lebih terang. Pada posisi ini maka transistor ini dianggap sebagai saklar. Pada saat dia ditekan, dia nyambung. Dia tidak ditekan, dia tidak nyambung. Fungsi utama saklar elektronik nanti akan digantikan pada saat switch ini itu kita pakai, yaitu sebuah sensor. Bisa sensor cahaya, LDR, sensor bimetal, ya, sensor suhu, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah fungsi transistor sebagai saklar elektronik. Jadi perlu diingat fungsi transistor ada dua, yaitu sebagai penguat sinyal kecil dan sebagai saklar elektronik. Nah, yang berikutnya yaitu perhitungan transistor dasar. Ya. Perhitungan transistor dasar. Nah, pada perhitungan transistor dasar, kita ada sebuah transistor seperti ini. Ini kita berikan tegangan disebut VCC, tegangan kolektor-kolektor 9 volt. Di sini adalah kaki emitor. Nah, di sini ada tegangan kaki basis yang disebut sebagai VB. Dan di sini itu ada resistor yang disebut sebagai RB. Sehingga akan ada arus yang mengalir yang disebut sebagai IB. Jangan lupa antara kaki basis dan emitor itu juga muncul tegangan yang disebut sebagai VBE. Pada kasus ini kita bisa menghitung yang disebut sebagai IB, arus yang mengalir di IB, arus yang mengalir di IC, dan juga arus yang mengalir di IE. Ya, yang pertama kalau misalnya kita menemukan soal seperti ini, berapakah IE, IC, VBE, dan lain sebagainya. VBE perlu diingat, VBE itu adalah dioda. Maka tegangan VBE itu adalah 0,7 volt. Sedangkan untuk rumusnya IB, karena ini mengalir dan tegangannya ini ya,
maka arus di basis sama dengan tegangannya kan totalnya ada di VB di sini, sehingga VB, V basis dikurangi VBE dikurangi tegangan yang ada di sini, kan ini satu loop, dibagi dengan resistansi. Ya, arus sama dengan tegangan bagi resistor. Kemarin sudah kita bahas hukum Ohm. Ya, kalau lupa bisa digambar lagi, ada segitiga hukum Ohm. Kalau cari I, V per R lah, V-nya itu VB kurangi VBE. Nah, ini adalah rumus dari mencari arus basis. Untuk mencari arus kolektor itu tinggal kita kalikan dengan HFE. HFE dikali dengan IB. Ya. Sedangkan IE arus di emitor itu adalah IB plus IC. Jadi arus emitor ini seperti loop simpul arus IC penjumlahan dengan IB ketemu IE. Jadi di atas ada IC, di kiri ada IB. Nah, otomatis yang mengalir ke bawah itu adalah IE. Nah, jadi ini adalah rumus dasar dari transistor. Ya, itu. Jadi sementara mungkin itu yang bisa saya terangkan, rumus dasar dari transistor. Nanti bisa kita aplikasikan. Sebagai contoh, misalkan kita punya VB 12 volt, RB sama dengan 1K. Berapa IE? Maka bisa kita cari, kita masukkan rumus dasar. IB sama dengan VB-nya 12 kurangi 0,7 dibagi 1K. Yaitu ketemu 11,3. Ini karena kilo, otomatis dibagi 1000. Sama dengan 11,3 kali 10 pangkat min 3 ampere atau 11,3 mili ampere. Nah, 11,3 mili ampere IB ketemu. Sekarang IC sama dengan, karena HFE nya 100 tadi di atas ya 100, maka IC sama dengan 100 kali 11,3 sama dengan 1130 mili ampere atau 1,13 ampere. IE sama dengan IB plus IC sama dengan 11,3 ditambah 1,13 kali 10 pangkat 3. Sehingga kita susun aja 130 tambah 11,3. Ketemu jawabannya adalah 1141,3 mili ampere atau setara dengan 1,14 ampere. Nah, itu adalah dasar perhitungan dari transistor sebagai penguat sinyal kecil. Ya, untuk materi transistor cukup demikian. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.